Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Indrianti dengan NIM 18060164 pada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Di sini saya akan menjelaskan penelitian yang sudah saya teliti yang berjudul Pengembangan Media Audiovisual Menggunakan Pendekatan Kontekstual Berbantuan Aplikasi Powtoon untuk meningkatkan pemahaman matematik materi pecahan siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang akan saya bahas yang pertama adalah latar belakang, di mana pada latar belakang ini membahas mengenai pendidikan. Pendidikan ini bukan hal yang aneh lagi. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Nah, selanjutnya di sini ada pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar menentukan pendidikan di jenjang selanjutnya. Nah, maka dari itu pun guru dituntut untuk memberikan materi serta pengalaman pembelajaran yang dapat mudah dipahami oleh siswa. Dari sekian banyak materi, terdapat salah satu materi yaitu pecahan sederhana, di mana peneliti berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh guru pada saat wawancara dan observasi di sekolah dasar. Peneliti ini menemukan permasalahan pada pembelajaran matematika terkait materi ini, yaitu kesulitan belajar siswa dalam menyelesaikan soal-soal materi konsep pecahan. Yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama ada siswa merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal pecahan. Yang kedua, nilai ujian siswa kurang memuaskan. Dan yang ketiga, media pembelajaran ini masih sangat konvensional. Yang selanjutnya adalah membahas mengenai batasan masalah. Pada batasan masalah ini ada 3 poin. Yang pertama adalah media pembelajaran audiovisual Powtoon. Yang kedua, memahami pendekatan kontekstual. Dan yang ketiga adalah kemampuan siswa dalam menghitung pecahan sederhana. Tahap selanjutnya adalah rumusan masalah, di mana pada rumusan masalah ini ada 4 poin. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media audiovisual Powtoon. Lalu yang kedua adalah bagaimana kelayakan audiovisual Powtoon. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap audiovisual Powtoon. Dan yang keempat, bagaimana efektivitas audiovisual Powtoon. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian, di mana pada tujuan penelitian ini yang pertama ada menganalisis proses pengembangan media audiovisual Powtoon. Lalu yang kedua, menganalisis kelayakan media audiovisual Powtoon. Yang ketiga, menganalisis respons siswa terhadap media audiovisual Powtoon. Dan yang keempat adalah menganalisis tingkat efektivitas media audiovisual Powtoon. Yang selanjutnya adalah membahas mengenai kajian teori, di mana pada kajian teori ini membahas 3 bahasan. Yang pertama adalah pendekatan kontekstual. Apa sih pendekatan kontekstual itu? Yang pertama, menurut Suherman pada tahun 2001 bahwa pendekatan kontekstual ini adalah pembelajaran yang mengambil atau menceritakan tanya jawab kejadian pada dunia nyata kehidupan sehari-hari yang dialami oleh siswa dan kemudian diangkat ke dalam konsep yang akan dibahas. Lalu yang kedua adalah Powtoon. Powtoon menurut Villor pada tahun 2013 yaitu aplikasi berbasis web yang disediakan bagi pengguna untuk presentasi animasi dengan memanipulasi cetakan, mengimpor gambar, menyediakan musik, dan pengguna menggunakan suara tambahan. Lalu yang selanjutnya adalah membahas mengenai pecahan. Pecahan ini menurut Abdul Syakir dalam Azkiyah pada tahun 2013 bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan kata yang berukuran sama yang berasal dari bahasa Latin yang berarti memecahkan menjadi 2 bagian yang lebih kecil. Dan pada bagian ini pecahan ini memiliki 2 bagian. Yang pertama adalah pembilang dan yang kedua adalah penyebut, di mana pada pecahan ini dipisahkan
dalam satu garis miring, tapi bukan garis miring minggir, yang dinamakan dengan per. Jadi pembilang per penyebut, seperti itu. A per B. Adapun dua contoh peneliti yang saya ambil yaitu Dita Septiana di Universitas Negeri Surabaya ini mengambil judul Analisis Kelayakan Media Pembelajaran Video Animasi Berbasis Powtoon dan Game Interaktif menggunakan website Odoo, materi pecahan sederhana kelas 3 sekolah dasar. Lalu yang kedua adalah Lisda dan kawan-kawan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ini mengangkat judul pengembangan media pembelajaran audiovisual Powtoon berbasis kontekstual pada mata pelajaran IPS SD. Nah, pada alur penelitian ini ada 9 alur. Yang pertama adalah studi pendahuluan, di mana pada studi pendahuluan ini kita menentukan bahwa apa yang akan diangkat atau apa yang akan dikembangkan. Nah, yang kedua adalah perencanaan mengembangkan produk atau desain produk. Kita desain produknya terdahulu sebelum kita menguji cobakan. Nah, yang ketiga adalah lanjut menguji coba lapangan atau validasi produk. Nah, di sini kita atau peneliti menguji coba lapangan dengan memvalidasi produk terlebih dahulu kepada ahli materi atau ahli medianya itu sendiri. Setelah menguji cobakan ke lapangan, lalu diadakan revisi uji coba. Setelah revisi, lalu melakukan uji coba terbatas, uji coba produk terbatas, dan selanjutnya ada revisi lagi. Ketika ada revisi lagi, melakukan revisi ulang. Selanjutnya uji coba kepada yang lebih luas gitu. Dan yang ketiga, produk terakhir, bahwa produk itu sudah divalidasi dan layak digunakan. Yang selanjutnya adalah hipotesis dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah hipotesis 0 dan yang kedua adalah hipotesis 1. Dengan hipotesis 0 ini tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil pretest dan posttest, yang artinya tidak ada pengaruh penggunaan media pembelajaran audiovisual Powtoon. Sedangkan pada hipotesis 1 ini ada perbedaan rata-rata antara hasil pretest dan posttest. Artinya pada hipotesis 1 ini adalah ada pengaruh penggunaan media pembelajaran menggunakan audiovisual Powtoon. Nah, pada metode penelitian R&D ini melakukan 3 langkah. Yang pertama, langkah pertama itu adalah prosedur penelitian yang dilakukan oleh 2 pembimbing, yaitu ahli media dan ahli materi. Dan yang kedua, kepada guru ahli. Yang ketiga, yaitu komponen yang divalidasi, yaitu produk, assessment, dan skala. Yang selanjutnya adalah populasi dan sampel, di mana populasi ini saya sebagai peneliti melakukan di seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri Cibodas 1. Lalu, untuk sampelnya saya mengambil 24 siswa kelas 3 sekolah dasar. Nah, di sini ada hasil validasi ahli media. Pada hasil validasi ahli media ini, saya menggunakan 4 aspek. Yang pertama adalah ada materi, ilustrasi, yang ketiga kualitas dan tampilan media, dan yang keempat adalah daya tarik. Di mana pada hasil validasi ahli media ini terdapat atau mendapatkan skor sebanyak 85% yang disebut dengan sangat baik atau yang artinya adalah sangat baik. Nah, yang selanjutnya adalah hasil validasi ahli materi, di mana saya mengambil 2 aspek. Yang pertama adalah kesesuaian isi materi dengan konsep materi pembelajaran, lalu yang kedua adalah kesesuaian isi materi dengan tujuan pembelajaran. Nah, di sini pada hasil validasi ahli materi ini mendapatkan skor sebanyak 81,25%, artinya itu baik. Sedangkan pada hasil ahli
validasi praktisi, yaitu ada 5 aspek. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga penyajian, yang keempat penggunaan media, yang kelima dan tampilan media. Nah, di sini pada validasi ahli praktisi ini mendapatkan skor rata-rata 86,6%. Dinyatakan sangat baik. Adapun perbandingan pretest dan posttest pada uji coba terbatas. Yang pertama itu untuk hasil pretest lebih rendah dari hasil posttest ya. Di sini hasil pretest yang saya teliti hasilnya 29,17, lebih kecil dari hasil posttest yang hasilnya adalah 60,83. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama yaitu media pembelajaran Powtoon berbasis kontekstual ini sangat layak digunakan. Lalu yang kedua adalah kelayakan media Powtoon. Saya sebagai peneliti melakukan validasi yang dilakukan oleh ahli media itu sebanyak 86,4%. Nah, yang ketiga, pada respon siswa ini sangat antusias dalam pembelajaran pecahan sederhana. Lalu yang keempat adalah efektivitas pengembangan media pembelajaran pecahan dasar dan menggunakan audio visual Powtoon untuk meningkatkan kemampuan pecahan sangat cukup efektif untuk digunakan. Adapun beberapa saran, yaitu yang pertama adalah Powtoon dapat digunakan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran. Lalu yang kedua adalah ketika pembelajaran matematika berlangsung, hendaknya siswa dapat menunjukkan sikap keaktifan, kesungguhan, ketelitian, motivasi dengan mampu untuk berpikir kritis. Lalu yang ketiga adalah peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini ke tingkat efektivitas. Karena apa? Karena penelitian ini hanya sampai tingkat praktilitas saja. Yang keempat adalah menambah pengetahuan dan wawasan dengan menggunakan Powtoon pada pecahan sederhana. Baik, cukup sekian untuk pemaparan yang saya paparkan dalam penelitian yang saya lakukan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.